Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan dua buah cerita. Yang pertama yang berjudul Petaka Pesugihan dari Sekotak Martabak, dan dilanjut nanti kisah pesugihan siluman buaya yang berakhir meregang nyawa. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung ke ceritanya. Sudah 2 minggu semenjak Andre membuka gerobak martabak, ia masih belum bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Sebelumnya ia berpikir bahwa bisnis ini bisa membuatnya kaya, mengingat ia menyediakan martabak yang lebih bervariasi. Tapi kenyataannya ia selalu pulang dengan uang sedikit. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan keuntungan banyak? Ujar Andre. Ya, kamu konsisten dulu aja, Andre. Nggak ada yang tahu juga rezeki datangnya kapan. Jangan lupa kamu promosiin terus di media sosial, ujar Saiful, tetangga kamar kosnya. Andre dan Saiful memang sudah bertetangga sejak lama. Mereka berdua sebelumnya bekerja di perusahaan yang sama, hingga Andre memutuskan mengundurkan diri dan memulai bisnis martabak. Namun Andre memandang keputusannya untuk resign sebagai suatu hal yang buruk. Merintis usaha tidak seperti membalikkan telapak tangan. Keesokan harinya gerobak martabak Andre masih saja sepi pembeli. Sepanjang malam Andre hanya termenung memandangi kendaraan yang berlalu lalang, mencoba untuk mencari cara agar bagaimana bisa membuat dagangannya laris manis. Andre kemudian membuka media sosial, mencoba untuk menghilangkan kebosanan di saat pekerjaannya tak melayani nyamuk yang sedari tadi mengganggunya. Ia terus scroll media sosial hingga berhenti pada sebuah unggahan. Unggahan tersebut dibuat oleh seorang bernama Sabeni. Ia menceritakan kesuksesannya dalam berbisnis ayam goreng dalam waktu kurang dari 1 tahun. Andre membaca postingan itu dengan seksama hingga paragraf akhir melihat pencapaiannya yang didapat oleh Sabeni. Andre merasa hancur. Jadi itu alasan kamu melakukan pesugihan ini? Tanya Mbak Galuh. Betul, Mbah. Saya bingung mau hidup gimana lagi kalau bisnis ini bangkrut. Mau kerja saja saya susah, ujar Andre dengan wajah memelas. Kamu datang ke orang yang tepat. Saya bisa membantu kamu supaya martabak kamu itu dicintai pelanggan. Orang-orang cuma apakah kamu siap menanggung bayarannya, kata Mbah Galuh dengan wajah serius. Memangnya apa, Mbah? Kamu harus menumbalkan 1 orang yang kamu kenal agar doamu dilancarkan. Saiful baru saja datang dari kios nasi goreng yang berada di ujung jalan ketika Andre sedang duduk di depan kamarnya sembari menghisap rokok. Melihat Andre berada di kosan dan tidak berjualan membuat Saiful bertanya-tanya. Kamu kenapa nggak jualan, Andre? Tanya Saiful. Lagi nggak dulu, Pul. Sepi terus lagian, jawab Andre.
Saiful tahu bahwa Andre sedang ada masalah. Saiful juga mengenal Andre sejak lama. Tidak ingin mengganggu temannya itu, Saiful langsung membuka nasi goreng dan menawarkan Andre untuk makan bersama. Malam harinya Saiful tidak bisa tidur. Perutnya terasa sakit hingga membuat mengeluarkan keringat dingin. Ia tidak pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya. Setahu dia, nasi goreng yang ia makan beberapa jam lalu terkenal bersih dan juga murah. Saiful mencoba untuk bangun dan meminta pertolongan kepada Andre, tapi ia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berbaring dan sebisa mungkin mencoba untuk tidur. Keesokan harinya, kamar kos Saiful dipenuhi oleh warga sekitar, pemilik kos, ketua RT, dan pihak kepolisian. Garis polisi membentang di depan kamar. Saiful ditemukan berbaring kaku di kasurnya dan tidak lagi bernyawa. Adapun Andre melihat tetangganya yang baik itu dimasukkan ke kantong jenazah, lalu pergi dengan membawa gerobak martabaknya. Kisah pesugihan siluman buaya yang berakhir meregang nyawa. Langsung ke ceritanya. Lebih baik kau cari kerja, Nurjaman. Bisa-bisanya kau menyiksa anakku dengan membiarkan bekerja sendirian. Kau mau meminjamiku uang tidak? Kalau tidak ya sudah, jangan kau nasihati aku. Hei sialan, aku ini mertuamu, jaga sopan santunmu. Nurjaman pergi begitu saja tanpa pamit. Perilakunya memang tidak bisa ditolerir. Ia terlampau kurang ajar terhadap mertuanya. Tak hanya mertua, bahkan kepada orang tuanya pun ia tak bisa menjaga sikap. Bukan tanpa sebab mertua Nurjaman marah-marah. Pasalnya, Nurjaman telah lama menganggur. Ia sama sekali tak mau bekerja. Untuk biaya hidup sehari-hari, Nurjaman mengandalkan keuangan istrinya. Istrinya Kamilah mau tak mau harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia berjualan gorengan di depan rumahnya. Jangan tanyakan penghasilan. Seringkali justru Kamilah merugi. Belum lagi ia harus mengurus dua anaknya yang masing-masing berusia 3 dan 7 tahun. Penghasilan yang kecil itu tentu saja tak cukup. Banyak tagihan yang harus dibayar Kamilah. Ia harus sewa kontrakan, tagihan listrik, dan tentu saja memberi Nurjaman uang saku yang seringkali jumlahnya besar. Mengapa kau tak mau bekerja? Aku sudah lelah kalau harus terus begini. Aku mau kita sudahi saja hubungan ini. Sialan, kau tahu apa? Hanya tinggal bekerja di rumah saja, kau sudah mengeluh. Aku lelah, aku juga harus mencari peluang. Peluang apa, Kang? Mana hasilnya? Kau tak pernah membawa apapun saat pulang. Satu tamparan keras kemudian mendarat di wajah Kamilah. Nurjaman menamparnya begitu kencang oleh sebab tak terima dengan perkataan istrinya. Sialan, aku mencari peluang rezeki untukmu. Kau mau menghinaku? Hah? Hampir setiap malam Nurjaman selalu bertapa di pinggir sungai Ciawu yang arusnya amat deras. Bebatuan besar dan ranting-ranting pepohonan memecah arus deras tersebut. Malam itu Nurjaman juga melakukan ritual di sungai tersebut. Di hadapannya telah tersedia
sesajen berupa kelapa muda, kopi pahit, serta beberapa kembang. Tak lupa serbuk kemenyan yang dibakar juga dipersiapkan. Nurjaman dengan hikmat memejamkan matanya. Mulutnya komat kamit seperti sedang membaca mantra. Namun malam itu langit tak secerah seperti biasanya. Petir telah tampak menyambar-nyambar dari kejauhan. Angin pun terasa terhembus sangat kencang. Udaranya begitu dingin menusuk tulang. Arus sungai Ciawu juga begitu deras. Bahkan bebatuan-bebatuan besar yang biasanya terlihat malam itu tak tampak sekali saking derasnya arus. Sepertinya hujan telah turun dengan deras di hulu sungai. Namun Nurjaman tetap hikmat melakukan ritualnya. Sampai akhirnya ia terbangun karena melihat seekor buaya yang tiba-tiba menatapnya dari dekat. Awalnya Nurjaman kaget dan ketakutan melihat buaya tersebut. Namun entah karena ingin apa, tiba-tiba Nurjaman mengatakan hal yang aneh. "Kaukah Pangeran Sudarmaningrat itu? Mohon pamit Pangeran, hamba ingin meminta petunjuk agar hamba bisa kaya." Buaya itu kemudian mundur tenggelam dan menghilang. Awalnya Nurjaman merasa kecewa karena ia mengira permintaannya tak dikabulkan. Namun Nurjaman punya asumsi lain. "Sepertinya Pangeran memintaku untuk mengikutinya. Baiklah, demi kekayaan, aku akan ikuti kemana Pangeran pergi. Aku percaya dengan kekuatan Pangeran, aku akan selamat dalam arus deras ini." Nurjaman akhirnya melompat ke dalam sungai dan berenang, mencari-cari buaya yang ia kira jelmaan dari sosok gaib yang ia puja. Ia seperti tak peduli dengan arus deras yang mengalir. "Kamilah, Kamilah, suamimu tewas di pinggir Ciawu. Warga sedang mengevakuasi. Aku yakin itu Nurjaman, Kamilah. Coba kau lihat." "Kau jangan mengada-ngada, Yu. Sudah benar itu dia. Kau yakin?" "Aku yakin. Aku melihat tato ular di lengannya persis seperti tato suamimu." Kamilah akhirnya berlari menuju pinggir sungai Ciawu dan bergabung dengan kerumunan warga. Saat ia melihat mayat itu, ia berteriak kencang sampai-sampai warga lain memperhatikannya. "Kang, apa yang kau lakukan? Kau telah membuatku menderita, lalu kini kau tinggalkan aku, Kang," teriak Kamilah sembari menangis kencang. Nurjaman akhirnya dievakuasi dan dimakamkan pada hari itu juga. Polisi mengatakan kalau ia hanyut saat arus deras ombak terjadi akibat hujan di hulu sungai.